Kisah para asasin berawal dari Timur Tengah, lebih dari 900 tahun yang lalu. Pada abad ke-11, seorang pria bernama Hasan I Sabah mendirikan sekte rahasia di Persia, yang dikenal Bayangkan, kau berjalan di jalanan sepi di tengah malam. Angin dingin berhembus, dan tiba-tiba, suara langkah kaki menghilang. Dalam hitungan detik, target mereka sudah lenyap, tanpa suara, tanpa jejak. Dunia asasin adalah dunia yang penuh bayangan, strategi, dan kematian dalam keheningan. Mereka bukan sekedar pembunuh biasa. Mereka adalah seniman kematian, orang-orang yang dilatih untuk membunuh dengan cara paling efisien dan tanpa diketahui. Dari asasin di Persia, ninja di Jepang, hingga pembunuh bayaran modern, para asasin selalu ada di balik layar sejarah. Siapa mereka sebenarnya? Bagaimana mereka beroperasi? Dan apakah mereka masih ada di dunia saat ini? Mari kita telusuri jejak mereka. Kisah para asasin berawal dari Timur Tengah, lebih dari 900 tahun yang lalu. Pada abad ke-11, seorang pria bernama Hasan I Sabah mendirikan sekte rahasia di Persia, yang dikenal sebagai Hashashin. Mereka bukan sekedar sekte keagamaan, melainkan organisasi pembunuh yang sangat terlatih. Benteng mereka, Alamut, bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat pelatihan. Di sini, mereka dilatih bertahun-tahun, menguasai seni penyamaran, pergerakan diam-diam, dan cara membunuh yang efektif. Tujuan mereka, mengeliminasi musuh politik dan agama dengan taktik pembunuhan yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa Hashashin menggunakan metode psikologis untuk menanamkan rasa takut. Mereka akan membunuh target di depan umum, meninggalkan belati di tubuh korban sebagai pesan bahwa mereka selalu mengawasi. Mereka sangat ditakuti, bahkan oleh kerajaan besar seperti dinasti Seljuk dan Kesultanan Mamluk. Lantas, bagaimana mereka menghabisi musuh-musuhnya? Para asasin tidak bertarung seperti prajurit biasa. Mereka bergerak dalam kegelapan, memilih target dengan hati-hati, dan menyerang di saat yang paling tidak terduga. Berikut adalah beberapa teknik yang sering mereka pakai. Serangan mendadak. Mereka menyelinap ke kamar target di tengah malam dan membunuh dengan cepat. Racun mematikan. Beberapa asasin menggunakan racun yang dicampur ke dalam makanan, minuman atau senjata yang mereka pakai. Penyamaran. Mereka menyusup ke dalam kerajaan sebagai pelayan, pedagang, atau bahkan pemuka agama, sebelum akhirnya menghabisi targetnya. Tekanan psikologis. Terkadang, mereka tidak perlu membunuh. Cukup dengan menyelinap ke kamar target, meninggalkan belati sebagai pesan, dan targetnya sudah dilumpuhkan oleh rasa takut. Senjata favorit mereka adalah belati pendek, yang mudah disembunyikan dan digunakan untuk serangan cepat. Ada juga senjata beracun, panah kecil yang dilapisi zat mematikan, hingga tali khusus untuk mencekik tanpa suara. Tapi, mereka bukanlah satu-satunya asasin dalam sejarah. Di belahan dunia lain, Jepang memiliki versi asasin mereka sendiri yang disebut ninja atau shinobi. Ninja bukan hanya legenda, mereka adalah agen rahasia yang digunakan dalam perang dan spionase selama periode Sengoku di Jepang. Mereka memiliki teknik unik yang membuat mereka ditakuti. Ninjutsu merupakan seni bertarung dan bertahan hidup dalam bayangan. Shuriken dan kunai, senjata rahasia yang digunakan dari kejauhan. Teknik kamuflase, mereka bisa menghilang dalam gelap, menyamar sebagai petani atau biksu untuk menyusup ke musuh. Mereka sering dipekerjakan untuk menghabisi penguasa atau jenderal perang tanpa diketahui. Salah satu ninja yang terkenal adalah Hattori Hanzo, yang menjadi legenda di Jepang. Tetapi apakah asasin hanya ada di masa lalu?
Seiring waktu berjalan, hari ini konsep assassin justru telah berevolusi. Mereka mungkin tidak lagi menggunakan belati atau racun, tetapi tetap bergerak dalam bayangan, mengintai setiap jiwa yang menjadi target operasi mereka. Di dunia nyata, kita mengenal istilah pembunuh bayaran atau agen rahasia seperti Mossad dan KGB yang melakukan operasi pembunuhan rahasia terhadap target penting. Banyak peristiwa sejarah yang diduga melibatkan assassin modern, seperti pembunuhan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, eliminasi pemimpin politik dalam Perang Dingin, operasi rahasia yang masih dirahasiakan hingga sekarang, dan mereka tidak lagi hanya menggunakan pisau atau panah beracun, melainkan senjata berteknologi tinggi, drone, dan bahkan cyber assassination. Dunia assassin juga telah menjadi inspirasi dalam budaya populer. Kita mengenal karakter seperti Ezio Auditore dari Assassin's Creed, John Wick, dan Hitman, yang semuanya mencerminkan filosofi seorang assassin sejati, yang bergerak dalam bayangan, menyerang dengan presisi tinggi, dan meninggalkan korban tanpa jejak. Meskipun sekarang kita hanya melihat mereka dalam film dan game, tapi sejarah telah membuktikan bahwa assassin benar-benar pernah ada, dan mungkin masih ada hingga saat ini. Dunia mungkin telah berubah, tetapi satu hal yang masih tetap sama, yaitu di dalam kegelapan, ada mereka yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan menghabisi target-targetnya. Dan, mereka bukan sekedar legenda.